Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ruth Retnosari. Suami saya bernama Gunawan Subroto. Saya akan bersaksi bagaimana virus corona menyerang kepada kami sekeluarga sampai merenggut nyawa suami saya. Saya seorang nenek, cucu 9, berumur 70,5 tahun. September ini, tahun ini saya umur 71. Bagaimana pada saat itu, tanggal 12 Maret adalah hari awal di mana suami saya mulai merasa sakit batuk flu. Sudah langsung saya ajak ke dokter sore harinya. Itu hari Kamis, dan ternyata diobati dengan dokter pun tidak sembuh. Pada hari Sabtunya, yaitu tanggal 14, saya pun mulai terkena. Jadi demam-demam gak enak badan. Seluruh badan saya sakit semua. Seluruh badan suami saya juga sakit semua. Dan kami merasa kepala kami sakit, badan kami sakit, sampai benar-benar kami, terutama diri saya, nggak bisa jalan. Kalau saya jalan harus kiri kanan, dirompoh namanya, dipegangi sama anak-anak saya. Untuk jalan ke kamar mandi aja, saya nggak bisa. Nah, saya nggak tahu saya sakit apa. Padahal waktu itu langsung ke dokter. Karena belum sembuh, hari Minggunya saya ke UGD di Kolombia. Diperiksa darah dan lain sebagainya, katanya virus dan bakteri. Kami disuruh pulang. Suami saya dikasih obat, saya tidak dikasih obat. Senin masih belum enak, kami kembali lagi ke dokter. Hanya diberitahu sama dokter harus banyak minum. Kemudian kalau tidak mau diinfus katanya, karena suami saya mulai nggak suka makan, mulai nggak suka minum. Ya, kemudian ternyata nggak sembuh juga, sehingga pada hari itu, yaitu tanggal 16 Maret, sebelumnya tanggal 15 Maret ya, hari Minggu, kami ke UGD lagi, tapi pindah rumah sakit Royal Progress. Di Royal Progress semua full. Yang adanya kelas 1 di mana 3 orang. Nah, saya tidak bisa jadi satu dengan suami saya. Karena laki sendiri, perempuan sendiri. Saya minta yang VIP, yang 2 orang, semuanya full, katanya waiting list. Sehingga apa yang terjadi? Karena tetangga saya seorang nenek yang banyak kerabatnya, kalau ngomong keras sekali. Jadi saya minta pulang sama dokternya. Dan suami saya tinggal di situ. Ternyata saya pulang malam hari itu, saya di tengah jalan muntah-muntah. Dan saya sampai rumah, semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Badan saya demam, sakit semua. Kepala saya sakit, sampai sedemikian rupa ya. Akhirnya malam hari itu saya dijaga oleh seorang anak menantu perempuan saya sampai pagi. Menjelang dini hari baru saya bisa tidur. Dan besoknya saya dibawa ke rumah sakit Eka Hospital yang ada di Harapan Indah sini. Saya masuk UGD, saya diinfus, kemudian saya dimasukkan di kamar. Nah, di situ saudara, saat sore hari, berarti tanggal 18, tiba-tiba di UGD itu saya mendengar kabar bahwa suami saya sudah meninggal. Karena hari itu sebenarnya suami saya kritis. Suami saya sudah dimasukkan di ruang isolasi. Tapi anak-anak tidak memberitahu saya. Karena saya sendiri dalam keadaan kritis. Anak-anak takut nanti saya nggak kuat atau syok. Ternyata pada jam 18, yaitu jam 6 sore, kira-kira 18:11, anak saya yang di Bali juga datang pada hari itu.
ternyata anak saya yang lain memberitahu bahwa Papa sudah nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya syok sekali. Suami saya itu jarang sakit. Saya yang sering sakit. Dan suami saya itu, saya terlalu baik. Sampai saya selalu berdoa kepada Tuhan, begini Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil salah satu di antara kami, panggil saya dulu aja Tuhan. Karena saya nggak sanggup rasanya kalau hidup sendiri tanpa suami. Ternyata yang Tuhan kehendaki lain. Suami saya dipanggil duluan. Dan hanya 5 hari sakit. Secara manusia saya bersyukur. Karena suami saya tidak menderita sama sekali. Hanya malam itu suami saya di Royal Progress dijaga sama anak saya, laki-laki yang sulung. Katanya suami saya udah mulai kesakitan terus, gelisah terus. Sedangkan saya pulang ke rumah, malam terakhir berarti waktu itu saya melihat suami saya pamit, Pap aku pulang dulu ya, karena aku tidak bisa tidur di sini. Orangnya ramai, berisik dan batuk-batuk terus. Dan apa saudara, ternyata benar-benar itu adalah pertemuan terakhir bagi saya. Suami saya sudah pulang ke rumah Papa. Sehingga saya maksa minta keluar dari rumah sakit Eka Hospital. Karena saya pasti mau melihat jenazah suami saya. Ternyata tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya. Karena khawatir. Karena itu dianggapnya virus corona. Karena paru-paru suami saya yang kena. Dan tidak ada juga, saya punya tanah kuburan di tempat yang mahal itu, Kerawang, San Diego. Itu tidak mau menerima pasien virus corona. Sehingga apa yang terjadi? Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa jasad terakhir suami saya ditolak oleh semua rumah duka, ditolak oleh tanah penguburan. Tolonglah Tuhan. Dan puji Tuhan ada satu rumah duka abadi yang mau menerima. Tapi hanya semalam dan pagi-pagi jam 6 sudah harus keluar dari rumah sakit. Dan ternyata Pondok Rangon juga mau menerima. Saya malam hari itu bersama keluarga, anak menantu saya, cucu saya, tinggal di hotel yang di dekat rumah duka itu. Karena pulang kan jauh, karena besok-besok pagi harus bangun menyelesaikan penguburannya. Ternyata besok paginya saya nggak kuat, saya lemes, badan saya sakit semua, saya nggak sanggup untuk ikut. Akhirnya anak perempuan saya memutuskan, Mama nggak usah ikut. Dan beberapa anak mantu saya juga nggak ikut. Karena kami semua terserang demam. Kami masih tidak tahu kalau itu corona. Akhirnya yang ngupur hanya anak perempuan saya bersama dengan suami anak-anaknya. Anak laki-laki saya yang paling gede bersama istrinya dan anak bungsu saya sendiri. Dan tidak boleh ada upacara macam-macam juga. Jadi begitu sampai Pondok Rangon sudah langsung mau dikubur. Tapi anak saya minta, tunggu Pak, kami mau berdoa dulu. Setelah semuanya beres, semua penguburan beres, kami mulai pulang ke rumah. Saya tetap tidak sendiri, ditemanin sama anak saya bungsu yang dari Bali. Tapi ternyata keadaan saya tidak semakin baik. Tapi keadaan saya semakin lumayan parah. Sehingga anak sepakat memasukkan saya ke rumah sakit Siloam Bekasi. Kebetulan di situ temannya anak saya adalah teman direktur rumah sakit di situ. Sehingga kami dibawa ke sana, dimasukkan ke satu ruang penyaringan gitu, screening atau apa ya, kemudian masuk ke UGD. Setelah itu kami diinfus, saya diinfus masuk ke
ruang VIP. Ternyata hanya semalam, karena hasil CT scan paru-paru saya yang bersama anak mantu saya diperiksa semuanya, ternyata saya hasilnya kurang bagus. Bahkan anak menantu saya juga kurang bagus. Dan saya harus masuk ruang isolasi. Sementara anak menantu yang lain harus isolasi di rumah. Yang syok adalah anak saya David. Karena istrinya juga ternyata hasilnya tidak bagus. Sedangkan mereka harus isolasi dua-dua. Anaknya atau rumah mereka ada di BSD. Anaknya perempuan masih 17 tahun dan 12 tahun harus ditinggal. Mereka berdua sendiri karena orang tuanya harus isolasi. Sehingga pada tidur di rumah sayanya di rumah sakit Siloam. Malam pertama diisolasi, anak saya keempat menemani saya. Karena saya masih syok. Saya masih terpukul, dan supaya anak saya merasa saya tidak sendiri, bahwa anak-anak menantu saya bersama saya. Dia minta izin sama dokter masuk ruang isolasi bersama saya. Diizinkan asal memakai pakaian APD atau apa, seperti astronot begitu. Ya, sampai anak saya keluar masuk ruangan juga karena sesak. Rupanya pakai seperti itu ya. Ya, akhirnya semalam doang anak saya sendiri demam. Anak-anak yang semuanya juga kena, paru-parunya. Mantu saya bahkan yang jaga saya di rumah sakit hanya anak saya dari Bali. Itu pun tidak boleh masuk ke kamar, hanya intip-intip dari kaca luar. Padahal tiap malam hujan dan di luar dingin sekali. Kalau siang panas. Jadi anak saya tidur di hotel di dekat rumah sakit situ, karena kalau pulang terlalu jauh dan terlalu capek mondar-mandir. Saudara, sahabat-sahabatku, saya ingin memberitahukan bagaimana saya akhirnya bisa sembuh, bagaimana saya kuat menghadapi semua ini. Bagaimana saya bisa lolos dari cengkraman virus corona. Rahasia ini besar, tapi ini bukan merupakan satu rahasia yang harus disimpan. Saya harus sampaikan semuanya dengan baik. Sebagai manusia biasa, kita pasti up and down. Suatu hari saya kuat, semangat, tapi suatu hari saya lemes, loyo. Salbat dan sakit kabeh, sakit penyakit rasanya menggerogoti seluruh tubuh saya. Saat itu saya down, di mana perutnya tidak enak, kepalanya pusing, vertigo, badan sakit semua, napas sesak. Saat seperti itu terus terang saya memang down. Tetapi rahasia yang ingin saya beritahukan adalah, yang pertama, selain semua obat-obat yang diberikan oleh dokter serta vitamin, minumlah semua dengan baik. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan obat atau vitamin yang diberikan dengan dokter-dokter yang ada, tetapi satu kekuatan luar biasa yang akan mengalir dalam diri kita saat kita lemah adalah pujian penyembahan kepada Tuhan, adalah firman Tuhan yang kita bacakan dengan suara keras. Jadi saat saya lemah, saya teriak-teriak sendiri di ruang isolasi, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena saya percaya saya tidak bisa makan, karena perutnya mual melulu. Jadi ingat akan firman Tuhan, manusia bukan hanya makan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saya ingat itu, makanya saya ucapkan firman Tuhan. Saya ucapkan firman Tuhan, saya naikkan terus pujian penyembahan, sehingga saya kuat kembali. Setiap kali saya lemah, saya teriak-teriak memuji menyembah Tuhan, dan saya mendapat kekuatan baru. Itu rahasia saya. Ya, yang ketiga adalah kesatuan dan kasih dari anak-anak menantu cucu saya.
Mereka semua menyemangati saya. Mereka bersatu terus menyemangati saya bahwa Mama pasti bisa. Mama pasti bisa melewati semua masa kritis ini. Mama pasti bisa. Itu yang menyemangati saya. Jadi pertama, obat-obat yang diberikan oleh dokter, minumlah semua dengan baik. Kedua, banyak memuji menyembah Tuhan dan baca firman Tuhan dengan keras. Yang ketiga, kesatuan keluarga. Saling memotivasi, bergandengan tangan menghadapi semua masalah ini. Dengan kesatuan yang luar biasa, itu sungguh memberi kekuatan kepada kita. Jadi dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Sakit Siloam Bekasi, kepada dokter-dokter yang begitu baik melayani saya dengan baik dan suster-suster yang ada. Karena perawatan mereka, karena anugerah Tuhan, saya akhirnya boleh pulang pada hari Senin kemarin tanggal 30. Jadi saya masuk rumah sakit Siloam hari Minggu 2 Maret dan saya keluar dari rumah sakit tanggal 30 malam. Saya sehat semuanya. Ya, kepala tidak sakit, badan napas tidak sesak, oksigen normal. Tadinya oksigennya banyak turun sehingga saya banyak dipakai tabung oksigen itu ya. Dan juga karena sesak nafas saya karena batuk-batuk. Kemudian kepala saya pusing, badan sakit semua. Puji Tuhan, setelah hari kelima saya dirawat di Rumah Sakit Siloam. Badan saya mulai baik, sakit-sakitnya mulai hilang. Badan saya merasa segar, demam saya hilang. Nafsu makan saya mulai timbul perlahan-lahan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi itulah rahasia. Saat saudara lemah, saudara justru harus bangkit. Saat saudara lemah, katakan bahwa aku kuat, aku menang. Saya teriak-teriak mengatakan bahwa virus corona itu kecil, bahkan dilihat dengan mata saja nggak bisa. Sedangkan roh Allah yang ada di dalam diriku jauh lebih besar daripada virus corona. Dan mati hidupku bukan oleh virus corona, tapi mati hidupku ada di tangan Tuhan. Itu yang saya katakan, mati hidupku ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan pemilik roh jiwa tubuhku. Karena Tuhan sudah menebus aku dengan darahnya. Itu yang selalu saya ucapkan setiap hari. Sehingga mengalir kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Yang membuat sampai saat ini saya sehat. Jadi jangan saudara takut, jangan saudara khawatir, jangan saudara lemah. Saat virus itu menyerang saudara, tetaplah semangat, tetaplah puji penyembah Tuhan, tetaplah dalam kesatuan keluarga. Pasti saudara akan bisa melalui badai itu dan memenangkannya, keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati. Haleluya, amin.